warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak pengen nanya nih, sudah dipiketin belum Mas Ita? Sudah? Oke, bagus. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah mengirim doa kita pada hari ini. Semoga dalam wasilah doa yang kita baca bersama tadi akan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu, dan semoga nanti ilmu yang kita dapatkan telah berguna di dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dengan sholawatan bersama-sama, ya. Nah, ini supaya menjadi penyemangat kita dalam belajar hari ini, dan supaya kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Awasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillahi alillah ya Allah. Masyaallah Muhammad. Baik. Pada hari ini, nah, kira-kira ada nggak yang tidak masuk? Ada. Siapa? Safizal. Safizal mana? Oke. Baik. Nah, kita doakan ya, semoga Safizal segera diangkat penyakitnya dan bisa kembali berkumpul seperti kita semua. Amin. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, pelajaran pendidikan agama Islam dan budaya. Tapi Bapak pengen tanya tentang materi minggu lalu. Masih ingat nggak ya kira-kira? Apa materi yang kita pelajari minggu lalu? Materinya? Menghindari sifat takabur. Nah, jadi harus lengkap, jangan takabur aja, tapi menghindari sikap takabur. Bagus. Nah, masih enggak ada takabur toh? Ada yang tahu? Apa takabur? Takabur adalah sombong. Benar nggak teman-teman yang lain? Oke, bagus. Takabur adalah sombong. Nah, artinya kalian masih ingat dan kalian masih belajar. Oke, bagus ya.
Mari kita lanjut ke materi hari ini. Kita baca bersama-sama. Menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari hasad. Baik. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didik memahami pengertian hasad. Peserta didik mampu menganalisis dalil tentang hasad. Peserta didik mengetahui macam-macam hasad. Peserta didik mampu menganalisis dampak negatif dari hasad. Dan peserta didik mampu menganalisis cara menghindari sifat hasad. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita hari ini. Lanjut, nah sebelum kita masuk ke pengertian ya, di sini Bapak ada pertanyaan tematik untuk kalian dari gambar yang Bapak tayangkan ini. Ada 3 gambar, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, dari 3 gambar ini Bapak pengen tahu kira-kira kalian sudah paham belum arti dari hasad? Yang manakah dari ketiganya merupakan perbuatan hasad? Yang mana ya? Gambar 1, gambar 2, atau gambar 3? Yang mana benar? Gambar 1. Benar nggak? Nah, oke. Ternyata betul. Di sini gambar nomor 1 menunjukkan ketika ada orang yang berprestasi, nah, orang lain merasa iri, bahkan dengki ya, tidak suka apabila melihat orang sukses. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 1. Baik, next kita lanjut. Nah, sekarang mengenai pengertian hasad. Bapak pengen coba kamu bacakan pengertian hasad. Ya. Pengertian hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini muncul pada diri sendiri dikarenakan adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik berupa harta, benda, ataupun jabatan. Misalnya, ketika teman membeli gadget baru, gadget baru, kalian tidak senang dengan keadaan tersebut, sedangkan kalian belum bisa mempunyai barang tersebut. Baik, terima kasih ya. Jadi memang yang namanya hasad adalah sifat seorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Nah, jadi hasad ini ya sering kita dengar dalam bahasa sehari kita dengan istilah iri atau dengki. Nah, kita lebih populer ya mendengar kata iri dan dengki dalam kehidupan sehari. Baik, kita lanjutkan. Dalil tentang hasad. Siapa mau membacakan dalilnya? Katakan. Oh baik, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamanna. Ulangi, wala tatamannau. Wala tatamannau ma asallallahu bihi. Fadallahu bihi amdakum ala ba'di. Irri irjali nati minna Immat tasabu walin bisa nati
Terima kasih ya, itu merupakan dalil dari hasad dari Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 32. Baik, kita lanjutkan macam-macam hasad. Nah, di sini macam-macam hasad ada 3 untuk Imam Ghazali. Yang pertama, mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut. Yang kedua, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia. Dan yang terakhir, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT pada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ia benci apabila orang lain dapat menyamai atau melebihi apa yang diterimanya dari Allah SWT. Nah, itu ada 3 ya. Ada 3 jenis hasad untuk Imam Ghazali. Pada intinya, apabila seseorang itu mendapat nikmat, kemudian orang itu tidak suka, nah berarti orang ini memiliki sifat hasad atau penyakit hati, iri, dengki. Nah, ya, jadi untuk kalian, tolong jangan kalian tanamkan, kalian pelihara yang namanya sifat hasad dari diri kalian. Nah, apalagi kita sering dengar istilahnya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, tidak boleh ya. Kita lanjutkan dampak negatif dari hasad. Nah, kita lihat yang pertama, menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi susah. Yang ketiga, menghalangi keinginan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merendahkan martabat orang lain. Nah, ini beberapa dampak apabila kalian memiliki sifat hasad. Ya, sangat buruk sekali dampaknya untuk kita. Oleh karena itu, tolong, sebagai seorang muslim, apabila sudah ada tertanam di diri kita sifat hasad, kita matikan, kita buang jauh-jauh. Bagi yang belum ada, bagus. Jangan sampai kalian nanti memiliki sifat hasad atau dengki. Itu juga cara menghindari. Nah, di sini kita akan membaca mengenai cara menghindari dari hasad. Yang pertama yakni meyakini kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadhu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Nah, jadi anak-anak, ketika kita memiliki sifat hasad dari diri kita, nah itu artinya apa? Akan membunuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada ketika orang lain diberikan nikmat, kita merasa kurang. Kita merasa nikmat kita ini cuma sedikit, masih banyak orang lain. Dan kita akhirnya apa? Tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Padahal apabila kita mau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan sanggup kita menghitungnya. Luar biasa banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Nah, jadi intinya seperti ini. Kalau untuk harta, jangan kalian lihat ke atas kalian. Jangan lihat orang yang lebih kaya dari kalian, tapi lihatlah ke bawah kalian. Lihatlah orang yang lebih miskin dibanding kalian. Kenapa? Ketika kalian melihat di atas kalian, melihat orang lebih kaya, kalian akan merasa insecure terus, akan merasa kurang, tidak bersyukur, iri, dengki pada orang lain. Ya. Tapi apabila kalian melihat orang di bawah kalian, orang tidak punya, ya, orang misalnya gelandangan, fakir miskin yang tidak punya rumah, ya, di rumah jembatan, kalian akan merasa bersyukur. Ternyata kalian lebih beruntung dibanding mereka. Paham anak-anak? Baik, lanjutkan. Nah, di sini kita akan lihat tayangan videonya.
itu selalu berharap akan nikmat orang lain dihilangkan. Ingat tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahala yang akan dihilangkan. Benar kan? Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan. Sebagaimana api yang terbakar dihilangkan. Di dalam surga sudah ada di depan mata, dan lama-lama akan menjadi pijakannya. Tapi kamu gagal menggapainya, hanya karena pijakanmu itu menembus dirasakan oleh hati dirimu. Jadi gitu ya, sering juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap juga orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Nah, baik anak-anak. Yang kita saksikan berikut adalah mengenai video hasad ya. Jadi sebagai manusia kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan atau memiliki sifat hasad. Oke, tadi dari tayangan yang kita lihat kesimpulannya adalah satu, tidak boleh kita memiliki sifat hasad kecuali terhadap dua perkara. Tidak boleh kita iri kecuali terhadap dua perkara. Yang pertama, iri kepada orang yang mampu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Jadi untuk kalian, Bapak kemarin lihat ketika kita sedang membaca ya baca bersama, banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Tolonglah mulai sekarang yang belum bisa itu kalian baca di rumah. Dengan cuma ini dengan orang yang kaya, tapi inilah dengan teman-teman kelas lain yang mereka itu lancar sekali. Bahkan ada yang menghafal Al-Quran. Nah, jadi iri yang boleh itu iri pada penghafal Al-Quran atau orang yang pandai baca Al-Quran. Yang kedua, boleh iri terhadap orang yang menginfakkan hartanya di dalam Allah. Jadi orang kaya ya dengan kaya itu menggunakannya untuk ya keperluan agama. Nah, seperti membantu orang lain, membantu fakir miskin, seperti membawa sarana ibadah. Nah, inilah doa seperti itu. Jangan iri dengan orang yang mempertontonkan hartanya hanya untuk pamer. Seperti ya, afiliator itu kan setiap hari nge-vlog sosmednya pamer motor, ya kan, motor mahal, pamer mobil, pamer rumah. Jangan ini seperti itu. Karena apa? Segala yang kita miliki, kekayaan, harta benda dan sebagainya yang kita di dunia ini akan kita tinggalkan nantinya. Ya, semua yang kalian cari siang malam, yang kalian cari bahkan dengan cara yang haram sekalipun, nah, ya, itu tidak akan berguna untuk kita ketika kita mati dalam kubur. Tapi ingat, bahasa yang paling berguna bagi kita dari harta tersebut adalah apabila harta itu kita infakkan, kita sedekahkan untuk agama. Nah, jadi amal dari sedekah itulah yang menjadi teman kita di alam kubur dan menjadi nanti penyelamat kita di akhirat. Ya anak-anak ya, jadi jangan iri, jangan dengki terhadap segala sesuatu, terhadap orang lain, terhadap nikmat yang Allah berikan orang lain, tapi irilah terhadap para penghafal Al-Quran. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, irilah kepada orang yang kaya raya tapi selalu menyedekahkan dan tidak sombong. Baik, itu. Nah, di sini komentar materi Bapak. Kita akan lanjut ke kuis. Baik, baik anak-anak. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, Bapak minta kalian untuk membawa HP. Bawa nggak kalian? Bawa. Nah, baik, silakan keluarkan HP kalian. Nah, kita akan mengerjakan asesmen formatif dalam bentuk quizzes. Nah,
ya. Nanti Bapak akan bagikan kodenya, silakan disalin. Silakan masuk ke kuisis, sudah? Baik. Bapak cek dulu, sudah buka belum? Nah, kemarin Bapak kirim linknya melalui grup WhatsApp kelas kita. Silakan kalian buka. Kalau sudah, nah, Bapak akan memulai. Nah, ini kode untuk kalian enter ke dalam APK masing-masing. 139195. Ya? Baik, kita mulai ya.
kedua Habis, aplaus untuk Habis. Dan untuk peringkat ketiga yakni Rangga. Aplaus untuk Rangga. Nah, itu adalah 3 teratas dari poin kuisis hari ini. Nah, untuk teman-teman yang lain, silakan belajar lagi materi ini ya. Nanti bisa didiskusikan lagi dengan teman-teman yang lain agar lebih mendalami materi ini. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, itulah tadi ya pembelajaran kita yang kita lakukan dengan bermain oleh kuisis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak tutup, ada pertanyaan dari materi kita ini? Pertanyaan? Tidak ada? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Pertanyaan? Boleh? Silakan. Kesimpulan yang bisa diambil, kita sebagai manusia harus bisa menghindari sifat hasad doa karena dapat menimbulkan dosa, terus rasa kurang bersyukur dan dampak negatif bagi kita. Baik, jadi kita harus menghindari sifat hasad karena itu menimbulkan dosa ya, dan akan menimbulkan rasa tidak bersyukur dari diri kita atau kufur nikmat. Baik, terima kasih. Untuk dan kemudian untuk materi minggu depan kita akan belajar materi baru mengenai syu'abul iman. Anak silakan itu kalian baca dulu di rumah sebagai bahan literasi kalian. Kalau minggu depan kita ketemu lagi ya. Nah, kita akhiri pada hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw